Jawa Barat selama ini dipimpin oleh Ridwan Kamil satu periode dan akhir Ahmad Heriawan sebelumnya 2 periode. Ternyata dana pengelolaan hibah itu luar biasa ugal-ugalan. Ya. Bahkan menurut aku tidak masuk akal cara mengelola dana hibah ini. Ya, masa ada kebijakan di mana uang hibah sampai 3 triliun, ya, uang hibah yang dimiliki itu bisa sampai triliunan, kemudian itu dihibahkan di saat yang bersamaan membangun Masjid Al-Jabar dengan cara berhutang ke APBN. Ini kan nggak masuk akal. Dana hibah yang dimiliki Jabar mestinya kan dikelola dulu untuk keperluan pembangunan di Jabar sebagai prioritasnya. Ya, masa duitnya ada baru malah minjem. Ya kan, harusnya pakai duit sendiri, bukan malah minjem. Inilah yang dilakukan ketika zamannya Ridwan Kamil. Zamannya Heriawan, saya kira juga jadi malapetaka karena Bandara Kertajati pengelolaannya juga sampai sekarang masih belum bisa beroperasi bandaranya. Karena apa? Dananya banyak triliunan tapi masih minus. Ya. Ini beberapa hal yang saya kira kita semua baru tahu setelah KDM Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat sekarang membeberkan atau menguliti anggaran-anggaran tahun sebelumnya. Dan bahkan khusus untuk anggaran bangsanya pondok pesantren, madrasah, sekolah-sekolah, yayasan yang di bawah naungan Kementerian Agama di Jawa Barat itu juga luar biasa. Ugal-ugalannya, pendekatannya untuk memberikan hibah itu berdasarkan pada pertimbangan politik. Siapa yang satu aliran politik yang mendukung atau yang satu akses, yang punya akses dengan tokoh-tokoh partai politik, ya, anggota DPR, tokoh-tokoh yang punya akses politik dengan gubernur, itu diprioritaskan. Sementara warga Jawa Barat yang ada di pesantren-pesantren, di yayasan yang tidak punya akses politik, tidak pernah dapat bantuan. Bahkan katanya di Garut ada satu yayasan pesantren yang bisa memperoleh bantuan sampai 50 miliar, ya. Sementara Muhammadiyah saja yang organisasinya sangat besar di Jawa Barat malah nggak dapat dana bantuan hibah. Organisasi-organisasi besar seperti NU, seperti Persis itu tidak terlalu besar dapat bantuannya pada zaman RK. Jadi pendekatan politiklah yang mendasari seseorang yang punya akses dengan tokoh politik seseorang, itulah dana hibah bisa dikucurkan. Saya kira pertimbangan seperti ini nggak benar, harusnya berdasarkan pada jumlah madrasah beserta muridnya, jumlah muridnya misalnya. Jadi di bawah pemerintahan Deddy Mulyadi yang sekarang semua dirubah, dievaluasi dan dibalikkan keadaannya bahwa pengelolaan keuangan dana hibah seperti masa lalu itu semua dirombak, dievaluasi total. Makanya ada anggota DPR tuh, dari DPRD, dari PKB, dari PKS yang Jawa Barat itu yang mencak-mencak karena mungkin tahun lalu atau periode sebelumnya ikut bancakan juga di sini, tapi tahun ini sekarang bancakannya udah kering, udah habis, udah nggak dapat lagi. Proyek-proyeknya dari bansos, dari dana hibah sudah kering karena kebijakan Deddy yang berubah. Nah, maka itu sekali lagi saya mendukung apa yang dilakukan Deddy Mulyadi dengan mengevaluasi tata cara pengelolaan dana hibah di pondok pesantren, di yayasan-yayasan di bawah Kementerian Agama di Jawa Barat. Karena yang harus dilakukan adalah membangun berdasarkan kebutuhan. Kalau kebutuhannya ruang kelas, ya ruang kelas yang dibutuhkan, gitu kan. Kalau kebutuhannya alat, ya alat, tapi kebutuhan itulah yang diutamakan dan merata. Jangan pilih-pilih karena pendekatan politik, tapi harus merata kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Karena walaupun di yayasan ini, di yayasan itu, yayasan A, yayasan B, tapi kan tetap warga Jawa Barat. Itu yang harus dilakukan dengan azas keadilan seperti itu, tidak melihat berdasarkan azas kedekatan pada tokoh-tokoh partai politik tertentu. Oke ya, buat mereka yang saat ini mengkritik Pak Deddy soal dana hibah, ya dugaan saya ya karena saat ini proyek-proyeknya udah nggak mengalir kepada mereka, sekarang teriak-teriak dan akhirnya merasa dirugikan dan muncullah sikap-sikap tidak suka dan tidak senang dengan cara-cara Deddy Mulyadi mengelola keuangan dana hibah
yang sekarang semua kita baru tahu, setransparan itu sekarang yang namanya Pak Deddy Mulyadi mengelola anggaran APBD Jawa Barat. Kita dukung transparansi anggaran di Jawa Barat supaya kita masyarakat semua bisa menikmati kesejahteraan dengan uang-uang APBN, APBD yang mensejahterakan dan berpihak kepada masyarakat dan rakyat.